belajar metodologi munajat bisa beradaptasi menuju makhafatullah. Salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan arwahul muqaddasah Rasulullah Muhammad SAW serta salam taklim, hormat dan khidmat kepada guru mursyid yang insyaallah sebentar lagi akan menjadi guru kita sekalian. Perkara ini adalah perkara yang sulit didapatkan pelajarannya di tempat lain, karena di tempat lain mungkin hanya tentang amalan, tentang fadilah, tentang hukum, tentang apa saja, tentang syariat, contoh syariat sholat, syariat apa saja. Tapi untuk belajar teknik, untuk mi'raj, surat khusyuk kan tidak pernah dibahas. Betul ya? Betul. Padahal itu yang penting ya. Kalau syariatnya saja gampang bisa cari mana-mana. Tapi untuk teknologinya supaya kita bisa sampai tersambung dan berhamil kepada Allah Ta'ala, itu yang bahkan tidak pernah kita dapatkan dari tempat lain. Nah, alhamdulillah di sini kebetulan saja kami berrezeki dibukakanlah pengetahuan sehingga bisa mengilmiahkan agama dan bahasa konkret yang sangat logis, yang mempertemukan seluruh sudut pandang mulai Quran, hadis, logika, hukum eksakta, fitrah, sunnah, kemudian existing zaman dan ilmu pengetahuan. Jadi ini ilmu yang tidak bisa dibantah siapapun. Yang kata Nabi al-aslam ilmiah dan amaliyun, bisa dibuktikan, dan ya'lu wala ilaha sangat tinggi dan tidak melebihnya. Sudah nggak ada lagi di atasnya ilmu yang dimaksud oleh Nabi itu. Apa maksudnya itu yang ya'lu wala ilaha? Tentunya bukan Islam yang ngomong kosong ya, tapi Islam yang telah mencapai puncak metodologi. Karena agama yang paling sempurna adalah Islam, maka tidak ada lagi agama di atasnya Islam. Tetapi Islam yang mana? Tentunya Islam bukan sembarang Islam, tapi Islam yang bermetodologi. Nah, ini ada air tadi. Kami akan menyampaikan suatu ilmu dari sononya, tapi dengan bahasa manusia. Makanya nanti kalau pusing minum, nggak paham minum, nggak paham nggak masalah ya, karena ini tentang ilmu yang di atas sana ya. Karena apa? Kita saat ini terikat dogma, benar, salah, baik, buruk, harus ini, harus itu, yang ternyata yang bertabiat adalah awaluddin ma'rifatullah, akhiruddin pun ma'rifatullah. Nah, di mana letaknya syariat? Di mana letak tarekat nanti kita bahas sama-sama. Jadi ma'rifat itu mesti di atasnya syariat dan hakikat. Kalau orang bersyariat saja kata Nabi fasik ya, berhakikat saja tanpa syariat juga sindik. Maka dua-duanya mesti lengkap. Sedangkan pintunya ilmu hakikat adalah lewat tarekat. Maka nggak ada hakikat kalau tanpa lewat tarekat. Tarekat itu kayak gini. Jadi ilmu hakikat tapi disampaikan lewat pengetahuan akal, undang-undang hakikat. Nah, hakikat itu dimensi roh dan syariat dimensinya akal, sadar jasmani. Beda gelombang. Nah, manusia ada di dua gelombang itu, tetapi rahasianya adalah pertemuan dua gaya itu akan membentuk resultan atau gaya baru. Itulah ma'rifat. Tapi nampaknya agama telah luntur. Matikan. Maka awalnya yang setiap agama dulunya adalah agama ma'rifat. Semua agama pasti ma'rifat. Kemudian luntur menjadi agama syariat. Setiap ditinggalkan rasulnya, rata-rata berumur 500 tahun habis. Maka diturunkan lagi pembaruan, diperbarui, diperbaiki dengan diturunkan rasul untuk memperbaiki agama sebelumnya. Terus demikian sampai kemudian disempurnakan seluruh agama itu Islam. Yang Islam dari zaman Nabi sampai sekarang telah berumur hampir 1.500 tahun dan saat ini telah luntur. Bahkan mohon maaf ini benar masalah ya, silakan raba di sini masing-masing ya. Orang beragama nggak kenal Tuhan, orang beragama Islam nggak kenal Tuhan. Silakan cek ya, ketika sholat apa yang diingat dalam sholatnya? Allah yang mana? Nah, jika sholat itu tiangnya agama, jika runtuh sholatnya maka runtuh pula agamanya, betul ya? Nah, sholat pun begitu. Mendirikan sholat adalah dengan zikir, aqimus sholat dzikir, betul ya? Maka jika tidak tegak zikirnya,
maka sholatnya pun akan ambruk. Maka isinya sholat ternyata tentang zikir. Nah, zikir ada beberapa versi. Harfiahnya saja, yang satu zikir artinya mengingat, betul ya? Yang kedua adalah menyebut. Logikanya mengingat, apa yang kau ingat dalam sholat jika belum pernah ketemu wujud Allah, betul ya? Ya Allah itu wujud loh, ayo. Lihat sifat Allah yang pertama apa itu? Wujud. Kemudian syahadat, syahadat itu apa? Bersaksi apa? Bersaksi, betul nggak? Bersaksi akan Allah dan Rasul. Bagaimana bisa bersaksi kalau nggak tahu tekniknya, betul ya? Lihat di iftitah sholat, ini wajah tu wajhiyah. Ku hadapkan wajahku pada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Betul? Nah, tapi karena belum ilmiah zamannya sehingga sulit ini ceritakan. Karena kita akan mudah berbenturan dengan dikit-dikit kafir, dikit-dikit syirik. Padahal ada kajian ilmiah tentang itu. Makanya dari sejak awal Nabi sampaikan al-aslam ilmiun, ilmiah. Maka ilmiahkan supaya ngerti. Beda zaman, beda keadaan, maka beda sudut pandang. Maka mesti ilmiahkan supaya ketemu masing-masing zamanmu. Nah, demikian. Makanya dulu mana rukun Islam syahadat apa sholatnya? Syahadat dulu. Kalau nggak ketemu wujudnya Allah, bagaimana mau sholat? Bagaimana menghadirkan wajah Allah? Betul nggak ini? Coba dulu mana ketemu apa ingat dulu? Ketemu dulu. Betul nggak ini, Yai? Aku nggih, enggak apa ya, ini ngomong belak-belakan ya. Maaf, saya nggak mau dogmatis ala kitab-kitab ya. Saya orang ilmiah, eksak, tapi pasti dibenarkan oleh kitab, baik Quran atau hadis. Nggak usah khawatir, pasti ada ayatnya. Jadi kita ngomong sesuatu nggak meraba-raba begini, pasti ada semua. Jadi karena kita saya riset ini sudah agak lama, begitu ketemu saya bagikan kepada semua orang. Karena tujuan seorang Rasul diturunkan adalah untuk sebagai juru selamat dan keimanan umat manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum dan seterusnya. Nah, tentang ayat itu adalah Rasul itu di zamanmu, dari kaummu sendiri, bukan di zaman 1500 tahun yang lalu. Kita mengira Rasul kan cuma Nabi Muhammad, betul ya? Iya. Nabinya khatamun anbiya, tapi Rasul utusan. Utusan itu dari yang mengutus kepada yang diutus dan turun kepada umat. Maka utusan yang datang dari sisi Allah berarti berupa nurnya. Tapi nurnya tidak ada yang membawa, yaitu wali yang mursyid. Nur itu dulu disebut Rasulullah, disebut Nur Muhammad, disebut juga Roh Kudus, disebut juga Buddha, disebut juga Atman di Hindu. Nah, di akhir zaman Nur itu disebut juga dengan Al-Mursyid. Itu bukan manusia. Walinya manusia, wadahnya sama juga Nabi manusia, Rasul Muhammadnya bukan manusia. Maka syahadatnya Nabi Muhammad pun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan wa ana Rasulullah, betul ya? Kok sama dengan kita? Berarti Muhammad yang bersyahadat saat itu adalah sama seperti posisi kita di zaman ini yang bersyahadat akan Allah dan Rasul. Tapi Rasulnya Nabi Muhammad siapa? Rasulnya kita siapa? Itu masalahnya ya. Rasul itu sejak zaman Nabi Adam sama sampai sekarang. Walaupun Nabi Adam waktu mau taubatnya tetap dia berwasilah akan Nur Muhammad walaupun orangnya saja belum diciptakan, betul ya? Apa ya, betul ya? Nah, berarti yang namanya Muhammad ada dua, ada Muhammad bin Abdullah dan ada Nur Muhammad. Sama seperti air dan botol. Air ditaruh dalam botol bentuknya serupa dengan